Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Iko Mahmudi Swastawan dari unit kerja PT Pelni Cabang Merauke. Jabatan saya sebagai Kepala Cabang. Pada kesempatan ini saya akan merangkum materi yang diberikan dalam pre-work dalam pelatihan Finance for Non-Finance. Yang pertama adalah suatu perusahaan pasti memiliki pemilik di dalam hal ini disebut dengan investor. Investor dalam memperoleh laba menjalankan suatu kegiatan yang dinamakan investasi. Kemudian investor tersebut kalau ingin melihat apakah perusahaannya itu laba atau rugi, menggunakan suatu metode yaitu laporan keuangan. Dalam laporan keuangan ini secara umum terbagi menjadi 3, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang pertama kita bahas masalah neraca. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan, terdiri dari aset. Aset dalam hal ini ada aset lancar yang berupa kas, piutang usaha, dan persediaan. Kemudian aset tidak lancar berupa tanah, bangunan, dan hak paten. Selain aset, neraca terdiri dari hutang. Hutang lancar dan hutang jangka panjang. Hutang lancar contohnya adalah hutang pajak yang dilunasi maksimal 1 tahun. Hutang jangka panjang contohnya adalah obligasi atau hutang yang dilunasi lebih dari 1 tahun. Selain aset dan hutang ada ekuitas, yaitu pemenuhan hak kepada pemilik, di mana modal disetor, saham, saldo laba, dan pendapatan lainnya. Kemudian selain neraca ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah selisih antara pendapatan dengan biaya dalam suatu periode tertentu. Struktur dalam laporan laba rugi ada beberapa. Yang pertama ada pendapatan atau sales revenue barang dan jasa sudah sampai ke pelanggan atau delivery-nya sampai ke pelanggan. Yang kedua adalah beban pokok. Beban pokok di sini adalah beban atas barang yang sudah terjual. Kemudian ada laba kotor. Laba kotor di sini muncul pada perusahaan yang menghitung BPP atau beban pokok penjualan. Yang keempat ada beban usaha. Di sini beban usaha adalah beban penjualan, beban umum, beban administrasi, beban operasi seperti gaji karyawan. Selain itu ada laba usaha. Laba usaha adalah laba dari kegiatan utama, di mana kontributor terbesarnya adalah laba bersih. Nomor 6 ada pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain di sini biasanya jumlahnya relatif kecil, seperti penjualan aset atau penjualan laba saham. Yang ketujuh adalah laba bersih. Di sini yang dimaksud dengan laba bersih adalah seluruh laba yang akan dibagikan, di mana itu disebut dividen, atau yang tidak dibagikan, di mana nanti laba bersih tersebut menjadi saldo laba. Kemudian yang ketiga, selain neraca dan laporan laba rugi adalah laporan arus kas. Dalam laporan arus kas, aktivitasnya ada 3, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Dalam hal ini operasi, di dalamnya ada kas masuk dari pelanggan dan kas keluar berupa gaji karyawan, pajak, dan premi asuransi. Untuk investasi, kas masuknya dari penjualan aset tetap dan aset tak berwujud. Yang ketiga adalah pendanaan. Kas masuk dari pendanaan bersumber dari penerbitan saham, penerimaan pinjaman, dan kas keluar dari pembelian kembali saham, pembayaran pinjaman, dan dividen. Dalam penyusunan laporan arus kas ada format langsung dan tidak langsung, di mana kedua format ini menggunakan jenis aktivitas yang sama, data yang sama, di mana operasi, investasi, dan pendanaan. Namun ada perbedaan antara kedua format ini, yaitu dalam cara menyajikan arus kas operasional. Kemudian terdapat rasio keuangan. Rasio keuangan ini digunakan untuk melihat produktivitas suatu perusahaan. Masing-masing perusahaan memiliki rasio keuangan yang berbeda-beda dan untuk tujuan yang berbeda-beda pula. Dalam hal ini rasio keuangan terdiri dari current ratio,
di mana makin tinggi rasio, makin tinggi likuiditas perusahaan. Kemudian ada debt to equity, yang maksudnya makin tinggi rasio atau hutang, makin tinggi juga resikonya. Yang ketiga ada interest coverage ratio, di mana makin tinggi rasio, makin aman pembayaran bunganya. Kemudian ada total asset turnover, makin tinggi aset yang dimiliki, maka makin produktif perusahaan tersebut. Kemudian ada operating profit margin, yang maksudnya adalah kemampuan perusahaan menggunakan asetnya atau mengoptimalkan asetnya untuk menghasilkan laba sebanyak-banyaknya. Net profit margin adalah indikator hasil keseluruhan perusahaan dalam satu periode. Kemudian ada return of investment atau disingkat dengan ROI. Maksudnya adalah indikator hasil keseluruhan operasi dalam membagi laba terhadap aset. Setelah ROI ada return of equity, di mana profitabilitasnya dilihat dari sudut pandang pemilik. Price to book value artinya bagi perusahaan price to book value adalah rasio keuangan bagi perusahaan publik, di mana market price dibagikan dengan nilai buku ekuitasnya. Yang terakhir adalah price to earning, di mana semakin tinggi rasionya, semakin mahal suatu perusahaan. Jadi rasio price to earningnya semakin tinggi, maka nilai perusahaannya akan semakin tinggi pula. Demikian adalah rangkuman dari materi pre-work yang telah saya sampaikan. Kemudian untuk sharing mengenai bagaimana indikator untuk melihat pencapaian kinerja keuangan di cabang, bisa saya sampaikan bahwa di cabang kami mengoperasikan kapal penumpang, kapal perintis, dan tol laut, serta ada usaha-usaha lain seperti usaha keagenan, pendayagunaan aset, dan lain-lain. Di mana setiap kegiatan tersebut seperti kegiatan kapal penumpang kami diberikan target untuk penghasilan, seperti penghasilan uang tambang, penghasilan muatan, over bagasi, dan juga penghasilan yang diperoleh dari kapal-kapal perintis dan tol laut. Setiap kegiatan, unit kegiatan bisnisnya itu kami diberikan target oleh perusahaan, oleh kantor pusat untuk pencapaian setiap tahunnya. Jadi kinerja keuangan kami dilihat dari pencapaian kami dibandingkan dengan target yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian selain pendapatan yang kami peroleh dari kapal penumpang, perintis, dan kapal tol laut yang ada di cabang Merauke, kami juga ada usaha kegiatan keagenan kapal dan juga pendayagunaan aset, di mana aset-aset yang ada di cabang dimaksimalkan untuk memperoleh pendapatan, dan itu diukur dalam target yang diberikan oleh kantor pusat. Selain dilihat dari perbandingan antara target yang diberikan kantor pusat terhadap realisasi pencapaian di cabang, dilihat juga dari berapa biaya operasional atau cost yang diperlukan atau yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, yang nanti dilihat pada semester pertama dan semester kedua dalam laporan keuangan yang kami kirimkan ke kantor pusat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Selamat malam dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.